Shalom saudara, selamat pagi saudara. Wow, tentu saudara sudah siap untuk mendengarkan pewahyuan tentang karakteristik kehidupan gereja yang diharapkan Tuhan sebagai kekasihnya. Ini sangat penting sekali, karena ini menyangkut hidup saudara. Menyangkut saudara sebagai pengikut Tuhan, dan menyangkut saudara sebagai umatnya. Saya akan melanjutkan dari apa yang saya sudah sampaikan dari kitab Kidung Agung pada minggu yang lalu. Kita akan melanjutkan lagi untuk kita bisa mendapatkan pemahaman yang jelas bagaimana gereja yang diharapkan oleh Tuhan itu. Saya mengajak kita untuk kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Kami siap karena Engkau berdaulat dan perkataanmu itu adalah roh dan hidup. Makasih karena di dalam perkataanmu itu, karakteristik dan kehidupanmu lah Tuhan, itu bisa diwujudkan menjadi hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau yang memberikan roh-Mu yang kudus untuk menolong kami, supaya kami bisa masuk dan bahkan membuat firman yang mendatangi diri kami itu, sang firman itu, yang mendatangi hidup kami itu menjadi diri kami juga. Terima kasih Tuhan, untuk apa yang Kau harapkan dari kehidupan kami sebagai gereja-Mu Tuhan. Bukan hanya sekedar untuk menyelamatkan hidup kami, bukan hanya sekedar untuk menyebutkan kami adalah yang bukan umat Tuhan menjadi umat Tuhan. Tapi lebih daripada semuanya itu, Engkau ingin mewujudkan bahwa kami ini adalah kekasih-Mu Tuhan. Gereja-Mu adalah kekasih-Mu sejati. Sehingga kami bisa hidup manunggal bersama dengan Kau Tuhan. Terima kasih karena lepas hari demi hari, Kau melepaskan firman-Mu Tuhan. Firman Rema yang akan membawa perjalanan hidup kami terus berjalan dalam perjalanan iman. Kami berterima kasih untuk apa yang Tuhan mau katakan kepada kami. Terima kasih untuk pewahyuan, terima kasih untuk hikmat, dan terima kasih untuk pengertian. Kami siap saat ini bagimu. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Minggu lalu kita sudah membahas beberapa ayat yang merupakan satu contoh yang relevan dari kehidupan gereja pada perjanjian baru. Gereja yang diharapkan oleh Tuhan. Gereja yang merupakan kekasih Tuhan. Itu kita akan mengutipnya. Bagaimana gereja itu bisa berdiri teguh seperti yang diharapkan Tuhan. Sehingga mereka akan masuk pada suatu hari yang disebutkan dalam Wahyu 19 ayat yang ke-7. Yang disebut dengan hari pesta perkawinan anak domba. Di mana gereja menjadi satu, manunggal. Berada di posisi yang sama, manunggal karena manunggal. Bersama dengan Kristus, bersama dengan gerejanya. Minggu lalu saya sudah sampaikan kepada saudara dari Kidung Agung pasal yang pertama. Kidung Agung pasal pertama. Saudara, kita akan membuat judul yang tepat daripada sesi-sesi kebenaran firman Tuhan itu ataupun pewahyuan ini. Dari gereja yang diharapkan oleh Tuhan sebagai kekasihnya ini.
kita akan bisa nanti memberikan satu topik dari apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu kepada saudara. Kita akan membaca dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15. Di situ dikatakan adalah adanya Adam. Dikatakan di situ di 1 Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tertulis. Manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir, atau Adam yang terakhir, Adam terakhirlah, menjadi roh yang menghidupkan. Roh. Ya, ada sifatnya, karakteristiknya adalah roh, tapi menghidupkan. Bukan makhluk hidup seperti Adam yang pertama. Dibuat oleh Allah supaya menjadi makhluk hidup. Tetapi Adam yang terakhir ini akan menjadi roh yang menghidupkan. Hidupkan siapa yang ada di dalamnya. Kita akan kutip lagi beberapa ayat sebelum kita akan lanjutkan dari Kidung Agung. Seperti yang saya sudah uraikan beberapa ayat pada minggu yang lalu. Mari kita baca dari ayat yang ke 1 Timotius 2. 1 Timotius 2. Ayat yang ke-13. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda, katakan tergoda, atau tertipu, dan jatuh ke dalam dosa. Kita akan mulai menyiapkan, melanjutkan lagi dari Kidung Agung pasal 1. Kita akan lanjutkan, tetapi kita akan bahas dulu 1 Timotius pasal yang kedua ini. Menurut 1 Korintus 15, Rasul Paulus menyebutkan adanya Adam yang terakhir. Menurut Rasul Paulus dalam 1 Timotius pasal 2 suratnya kepada Timotius, dia menunjukkan suatu fakta kebenaran, yaitu bahwa bukan Adam yang tergoda, tetapi justru perempuan jatuh dalam pencobaan sehingga berdosa. Yang akhirnya diberi nama adalah Hawa. Jadi Hawa ini jatuh dalam dosa. Dia tergoda. Tergoda oleh dunia ini. Tergoda oleh iblis, ular. Nah, sebelum kita masuk kepada kitab Kidung Agung, saya ingin supaya saudara dulu membuat suatu kesimpulan ataupun pemikiran hubungannya 1 Korintus 15, karena di situ disebutkan Adam pertama dan Adam terakhir. Kemudian 1 Timotius 2, di situ disebutkan Adam yang pertama juga jatuh dalam dosa, tapi dia tidak tergoda. Perempuan itu yang tergoda. Maka, kalau Adam pertama, itu dia jatuh dalam dosa. Karena si perempuan itu. Yang akhirnya kita bisa sebut itu adalah Hawa yang pertama. Perempuan yang pertama. Maka Adam yang terakhir. Yaitu yang disebutkan oleh Rasul Paulus, roh yang menghidupkan. Tentu Adam yang terakhir, yaitu Kristus itu. Itu mengharapkan suatu kriteria daripada Hawanya. Yaitu pasangannya, mitra destininya, istrinya.
Hawanya itu adalah yang tangguh, tidak mudah tergoda, dan jatuh dalam dosa. Sehingga mereka bisa menjadi satu manunggal. Inilah sebenarnya adalah salah satu analogi, satu kiasan, gambaran tentang gereja yang diharapkan oleh Tuhan dari hidup saudara. Saya menemukan bahwa kitab Kidung Agung ini, saya ulangi, saya menemukan dengan pertolongan Tuhan, ketika saya membaca banyak komentari Bible, saya menemukan bahwa kitab Kidung Agung ini itu tepat seperti peristiwa Taman Eden. Ada Adam, ada Hawa, ada ular. Saudara akan bisa memahami apakah peristiwa Taman Eden itu akan terus berulang dan berulang. Padahal Rasul Paulus mengatakan pada akhirnya disebut Adam yang terakhir. Adam yang pertama berulang kepada Adam yang kedua, berulang kepada Adam yang ketiga, berulang dan seterusnya. Tetapi Adam yang terakhir itu menunjukkan bahwa semua sudah berakhir. Sudah terjadi perubahan total 180 derajat. Dan disitulah Tuhan menemukan kekasihnya ataupun istrinya itu. Tangguh. Tidak mudah jatuh dalam dosa. Mari kita buka sekarang kitab Kidung Agung 1. Saya sudah sampaikan beberapa minggu yang lalu. Bahwa kitab Kidung Agung, minggu lalu ini kitab Kidung Agung ini ditulis oleh Salomo. Dalam bentuk syair, dalam bentuk lagu. Kidung Agung artinya adalah sebenarnya ini adalah the Song of Songs. Ini adalah kidung dari segala kidung. Ini kidung yang agung. Makanya dibilang adalah Kidung Agung. Mari kita lanjutkan lagi sekarang. Di sini suatu gambaran yang jelas. Bahwa si gadis Sunem yang ditemukan oleh Raja Salomo dan putri-putri Yerusalem ataupun pegawai-pegawai istana. Itu ditemukan dan itu menarik perhatian. Bahkan mengakibatkan gairah cintanya Raja Salomo itu membara untuk gadis ini. Tetapi kita sudah membahasnya sampai ayat yang ke-6. Bagaimana si gadis Sunem ini? Dia mengatakan, kiranya, ayat yang kedua, kiranya ia mencium aku dengan kecupan karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Mengapa dia katakan anggur? Pada si gadis Sunem ini adalah pekebun. Orang yang mengelola kebun anggur milik saudara-saudaranya. Milik saudara-saudara daripada saudara-saudara laki-laki. Dia adalah seorang pekerja keras. Makanya dia katakan di beberapa ayat di situ dikatakan adalah dikatakan bahwa cintamu, dikatakan kecupanmu lebih nikmat daripada anggur. Nah, saudara bisa bayangkan. Dia saat ini dari ayat 1. Dari ayat 2. Sampai ayat yang seterusnya. Kalau tidak salah itu sampai pasal 2. Atau sampai pasal 1 juga. Sampai pasal 1, sorry saudara. Sampai pasal 1. Itu dia berada sebenarnya. Di dalam perkemahan. Saya ulangi. Di dalam perkemahan. Daripada Raja Salomo. Yang sedang berkunjung ke daerah utara. Dan dia menemukan. Salomo menemukan gadis Sunem ini. Dan itu menarik perhatian. Bahkan membuat Raja Salomo membara cintanya. Untuk kepada si gadis ini. Nah, kita akan lihat di sini. Bahwa si gadis ini. Meskipun dia berada di lingkungan pelayanan
Raja Salomo, yaitu seperti di istana, walaupun dia berada masih pada kemah. Saudara bisa lihat, dia tetap tidak bisa melupakan. Dia tetap pemikirannya adalah kepada sang kekasihnya. Kita akan tahu, katakan di ayat yang keempat. Di sini dikatakan begini. Dia berseru, menunjukkan meskipun dia ada di antara mahligai istana ataupun Raja Salomo yang raja yang tersohor di seluruh dunia pada masa itu. Dia bilang begini, tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Sang raja, dia bilang, nah, saudara bisa lihat, tariklah aku di belakangmu. Mu ini siapa? Mu inilah kekasihnya. Dia berseru, dia bersajak, dia menyanyikan lagu ini. Marilah kita cepat balik. Sang raja telah membawa aku ke dalam mahligai-mahligainya. Lalu dibilang, aku dengan kekasihku. Maksudnya gadis Sunam ini dengan kekasih. Kami akan bersorak dan bergembira karena engkau. Kami akan memuji-muji cintamu lebih daripada anggur yang kunikmati di perkemahan raja ini. Saudara bisa bayangkan. Lihat saudara. Hal apa yang menarik perhatian Salomo? Menarik perhatian Salomo pada garis Sunam ini. Coba saudara bisa lihat ayat yang dia. Memang hitam aku, tetapi cantik. Hai putri-putri Yerusalem. Seperti kemah orang Kedar. Seperti tirai-tirai orang Salma. Saudara bisa bayangkan. Jadi Sunam menyatakan kepada putri-putri Yerusalem yang terheran-heran. Loh, kok apa sih kelebihannya? Sehingga Salomo bisa jatuh cinta kepada wanita Sunam ini. Apa? Udah hitam. Kasar lagi tangannya karena dia seorang pekerja. Coba saudara bisa bayangkan ayat yang ke-6. Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam karena terik matahari membakar. Aku, putra-putra ibuku marah kepadaku. Maksudnya saudara-saudara yang laki-laki. Aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur. Kebun anggurku sendiri tak ku jaga. Dia sendiri punya tanggung jawab. Tapi ini adalah suatu gambaran yang luar biasa sekali. Dan mungkin inilah yang menjadi daya tarik bagi Raja Salomo. Dia adalah gambaran seorang laki-laki perkasa, wanita Sunam ini. Seorang pekerja keras. Seorang yang juga selalu saya katakan menjaga hubungan persaudaraan dengan saudaranya laki-laki. Meskipun saudaranya marah kepada dia, tapi dia menyadari, dia menjaga hubungan persaudaraan itu. Menganggapnya itu sebagai kepedulian saudara-saudaranya untuk menyelamatkan dia dari kemalasan. Biasanya kemalasan seorang perempuan demikian. Dari godaan. Jadi makanya dia dipekerjakan di tempat yang untuk dia mengerjakan pekerjaan keras yang mengakibatkan, saya katakan mengakibatkan kecantikan lahiriahnya. Saya ulangi, kecantikan lahiriahnya hilang. Merosot, makin pudar, dan makin pudar. Saya ingin mengajak saudara untuk membuka 2 Korintus 4 seperti minggu lalu. 2 Korintus 4. Dua Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami, lihat manusia lahiriah kami, semakin merosot. Ini yang tepat untuk gadis Sunam itu. Gambaran tentang gereja. Namun manusia batiniah kami
dibaharui dari sehari ke sehari. Makin indah, makin indah, makin indah. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan. Jadi sama seperti gadis Sunam ini. Dia menderita, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami, perhatikan baik-baik, ini harus menjadi sifat daripada hidup saudara. Sifat dari gereja yang diharapkan oleh Tuhan dari diri saudara. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Wow, orang ini sejak mengikut Tuhan tuh diberkati. Mobilnya makin banyak, hartanya makin banyak. Anak-anaknya susah sekolah, pendidikannya ini nih. Katakan oleh Rasul Paulus, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan sementara. Apa yang terlihat? Kelihatannya saudara diberkati oleh Tuhan. Kelihatannya saudara diberkati oleh Tuhan. Itu sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bukankah ini adalah suatu gambaran tentang wanita Sunem yang bisa memposisikan dirinya sebagai gambaran tentang gereja yang diharapkan Tuhan sebagai kekasihnya. Hidupan lahirnya makin lama makin merosot. Saya ingin katakan bahwa putri-putri Yerusalem yang berkata demikian, bahwa dia terheran-heran. Oleh kok Salomo jatuh cinta kepada seorang gadis yang jelek gitu. Hitam. Dan dia memuji dirinya sendiri bahwa dia cantik. Kok jelek apa? Karena mereka lupa bahwa Raja Salomo adalah raja yang penuh dengan hikmat. Dia bisa menerawang ke alam batiniahnya orang. Ke alam spiritualnya kehidupan orang. Itu rupanya menjadi daya tarik Raja Salomo. Alkitab berkata, apa yang terlihat itu sementara. Tapi apa yang tidak terlihat itu kekal. Saudara harus pegang. Firman ini itu untuk hidup saudara. Saudara harus izinkan Tuhan memperbaharui batin saudara dari waktu ke waktu. Kita lihat selanjutnya. Dia katakan, di ayat yang ke-7 kita akan bahas ini. Ini adalah perkataan si wanita Sunem ini. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku. Di mana Kakanda menggembalakan domba? Di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari? Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara dekat kawanan domba teman-teman. Oh. Apa profesi daripada si wanita Sunem ini? Dia adalah pekebun yang mengurus kebun saudara-saudaranya meskipun dia punya kebun sendiri. Sehingga dia tidak tahu di mana. Karena seorang gembala, itu tentu dia tidak menggembalakan domba-dombanya di kebun anggur. Kebun anggur adalah suatu tempat yang kehidupannya adalah tetap tidak mengalami perubahan atau pergeseran atau pergerakan. Tapi seorang gembala dia akan selalu bergerak, mencari rumput yang hijau, mencari tempat perlindungan, mencari tempat air. Itu sebabnya dikatakan demikian. Ceritakanlah kepadaku, jantung hatiku, di mana Kakanda menggembalakan domba. Wow. Kalau kau baca ini, di dalam bahasa New King James Version atau di Amplified Bible. Mari kita buka sama-sama. Di Amplified Bible. Ya. Kita buka sama-sama. 1
Kidung Song of Solomon. Ya. 1 ayat yang ke-7. Jadi ini, di sini ditulis ini adalah perkataan, ucapan yang sebenarnya dia ada di perkemahannya Salomo. Perhatikan baik-baik, dia ada di perkemahannya Salomo. Tetapi dia mengucapkan ini adalah untuk kepada kekasihnya yang dia tidak tahu ada di mana. Dan dia tahu kekasihnya itu adalah sang gembala, penggembala. Di sini dikatakan adalah addressing her shepherd, she said, "Tell me, oh, you whom my soul loves." My soul loves. Itu di Amplified Classic Bible. Juga di dalam King James Version juga. Whom my soul love. Kalau saya terjemahkan ucapan si gadis ini. Wow, itu harus menjadi hidupnya saudara. Itu gereja yang diharapkan oleh Tuhan. Apa yang dikatakan, diucapkan oleh si gadis ini, sesuatu yang benar-benar luar biasa. Dia bilang, ceritakanlah. Terjemahannya adalah, kekasih jiwaku. Wow. Satu ungkapan, satu predikat, kekasih jiwanya. Ini tidak dimaksudkan kepada Raja Salomo. Tapi didengar oleh Raja Salomo. Didengar oleh putri-putri Yerusalem. Diucapkan oleh si wanita Shunammite untuk kekasihnya yang tidak berada di situ. Kekasihnya adalah gembalanya. Wow. Saudara tentu tahu. Itu adalah kekasih jiwanya. Matius pasal 22. Atau mari kita buka dulu. Ulangan 6. Mari kita buka. Ulangan pasal 6. Ayat yang kelima. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu atau kemampuanmu. Pasal 10. Ini harus menjadi bukti nyata. Bercerita di Kidung Agung itu. Bercerita tentang hidupnya saudara. Seharusnya sebagai gereja yang diharapkan oleh Tuhan. Maka sekarang hai orang Israel, ayat 12. Apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan harus menjadi kekasih jiwa saudara. Itu yang diucapkan oleh Yesus. Kalau Yesus sendiri mengucapkan, mengulangi apa yang dikatakan di kitab Ulangan. Berarti Yesus berharap kehidupan gerejanya, saudara sebagai gerejanya, itu sebagai kekasih jiwa. Mari kita lihat Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya. Sebab ditanya di ayat 36. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?
Jawab Yesus kepada, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kita sudah mengetahui bahwa kekasih si wanita Sunam ini adalah sang gembala. Saudara bisa lihat, kalau gembala yang agung itu, yaitu Kristus itu, menjadi kekasih jiwa saudara, kira-kira apa yang saudara harapkan sebagai kekasih? Sebagai kekasihnya. Saudara telah resmi, secara legal, secara hukum Allah, bahwa saudara adalah kekasihnya. Kalau saudara tahu, saudara memiliki keyakinan itu. Sekarang saudara, apa yang saudara harapkan? Mazmur 23. Mazmur 23. Ayat yang pertama mengatakan demikian. Perhatikan ini. Mazmur 23 ayat yang pertama. Tuhanlah gembalaku. Bukankah wanita Sunam ini memiliki kekasih adalah gembala? Gembala? Tuhanlah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Sebenarnya bukan takkan kekurangan aku. Bukan itu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, I shall not want. I shall not want. Bukan hanya kekurangan. Aku gak punya keinginan lain. Karena dia sudah menjadi sang gembala. Tidak ada keinginan yang lain. Jadi seolah-olah dikatakan, terserah apa maunya sang gembala. Dia kekasihku. Bisakah saudara hidup dari tuntutan yang diharapkan oleh Tuhan sebagai gerejanya? Gereja yang diharapkan sebagai kekasih Tuhan. Saudara bisa lihat ini sangat dahsyat sekali. Kalau dia adalah kekasih jiwa saudara. Saya ulangi, kalau dia adalah kekasih jiwa saudara. Wow. Dahsyat sekali saudara. Dan saudara tahu kenal dia adalah gembala buat hidup saudara. Saudara akan mengatakan apa? Udah deh, aku gak punya keinginan yang lain. Karena dia sudah menjadi kekasihku. Dan dia adalah gembala juga buat hidupku. Gak ada keinginan yang lain. Terserah dia saja. Bagaimana maunya sang gembala. Bagaimana mau kekasihku itu, yaitu Kristus. Wow. Saya ingin tunjukin kepada saudara. Waktu si gadis ini berkata, nggak tahu dia berkata ke udara, pokoknya didengar oleh Salomo. Ceritakanlah kekasih jiwaku. Salomo tahu itu bukan untuk dirinya, tapi adalah untuk sang kekasihnya adalah gembala domba. Salomo tidak sadar bahwa ayah kandungnya, yaitu Raja Daud, adalah seorang gembala domba sampai akhir hayatnya. Saya ulangi, sampai akhir hayatnya. Di mata Tuhan dan di mata Israel. Saudara tidak percaya? Saudara bisa lihat di 1 Samuel 17. Mari kita lihat sekarang sama-sama. Jadi kita baru bahas sedikit nih tentang rahasia. 1 Samuel pasal
1 Samuel pasal 17, kita mulai dari ayat 33. Daud di hadapan Raja Saul. Tapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu daripada mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, karena dia memperlakukan domba-domba. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Wah, luar biasa. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ternyata Daud sudah mengatakan bahwa orang Israel ini seperti domba. Jadi sekarang orang Filistin yang tidak bersunat ini sama seperti beruang dan singa yang dia pernah alami dalam kehidupannya. Saya ingin saudara bisa klop apa yang tadi saya sampaikan. Bahwa sampai akhir hayatnya, Raja Daud tetap memposisikan dirinya sebagai gembala. Ini yang Raja Salomo lupa. Tidak sadar diri. Bahwa wanita Sunam ini mencintai seorang gembala, kekasihnya. Mari kita lihat sekarang 2 Samuel. 2 Samuel pasal 5 ayat 1. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron, belum di Yerusalem. Dan berkata, ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami. Engkaulah yang memimpin segala pergerakan orang Israel. Gerakan yang memimpin. Saudara perhatikan, kunci. Dia memimpin gerakan orang Israel. Bukan kata saya katakan bahwa orang Israel itu seperti domba. Nah, dia memimpin. Berarti dia ini seperti gembala. Mari kita lanjutkan. Nanti ada konfirmasinya. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu. Engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel. Dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Saudara bisa lihat di sini. Ini sesuatu yang benar-benar menyingkapkan misteri. Dan mungkin minggu depan saya akan sampaikan hal ini. Menyingkapkan misteri. Mengapa si gadis ini, tukang kebun anggur ini, tukang ngurusin kebun anggur ini, hitam, manis, keriting, bisa jatuh cinta kepada sang gembala. Waktu dia katakan, dia membayangkan cintanya. Dia bilang, ceritakanlah kekasih jiwaku. Berarti dia bukan hanya mengasihi dengan rohnya, tetapi dia mengasihi dengan jiwanya juga. Hatinya terpaut kepada sang gembala ini.
Mari kita baca sekarang. Kita lanjutkan. Dia katakan, di mana kakanda mengembalakan domba? Dia seperti bertanya dalam kemah. Memang kekasihnya tidak ada di situ. Di mana kekasihku mengembalakan domba? Dia tidak berpengalaman. Karena dia tukang kebun anggur dan dia perempuan. Hampir tidak ada seorang gembala itu adalah wanita. Karena itu penuh risiko. Berhadapi singa, beruang, perampok, pencuri, serigala. Mari kita lihat, di mana kekasihku menggembalakan domba? Apa relevansinya dengan kehidupan saudara? Apakah saudara memiliki hati seperti ini? Di mana tempat engkau sekarang berada? Bukankah kita tahu Kristus ada di surga? Bukan itu. Bukan itu. Mari kita lihat sekarang. Yesaya 40 ayat 11. Yesaya 40 ayat yang 11. Saya ingin memberikan banyak ayat-ayat yang meneguhkan saudara. Yesaya 40 ayat yang ke-11. Seperti seorang gembala yang menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati. Saudara bisa lihat. Di mana kakanda menggembalakan domba? Di mana engkau temukan domba-domba itu? Di mana Kristus sebagai sang gembala itu? Ada pada gerejanya. Gereja Tuhan. Bukan gereja-gerejaan. Mari kita lihat sekarang. Pertanyaan ini mungkin bisa kita jawab. Ayat yang ke 1 Petrus 2. 1 Petrus 2. Ayat yang ke-25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Pertanyaan tadi belum dijawab. Di mana kekasihku menggembalakan domba? Dia pemelihara jiwa domba-dombanya. Kita lihat sekarang 1 Petrus 5 ayat yang ke-4. Di sini dikatakan, maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Kita baca lagi sekarang kitab Wahyu. Kita akan memberikan banyak gambaran tentang gembala yang dimaksudkan oleh Tuhan. Wahyu 7 ayat 17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Lihat. Saudara bisa lihat. Di manakah kekasihku menggembalakan orang? Pada jiwa-jiwa yang terhilang. Tersesat. Di mana kekasihku menggembalakan domba? Cari air kehidupan. Ketika kau menemukan air kehidupan, di sana dia akan ada. Itu posisinya. Nanti saudara tentu terheran-heran. Sama seperti putri Yerusalem.
Mungkin juga mengagetkan buat Raja Salomo. Kok kenapa? Dia begitu jatuh cinta dan setia. Tidak sedikit pun bisa tergoda. Seperti Hawa yang mudah tergoda dan jatuh dalam dosa. Dia tidak mudah tergoda. Apa sih rahasianya? Tentu engkau berpikir. Bahwa yang menarik perhatian, yang membuat cintanya begitu kuat dan teguh kepada sang kekasihnya ini adalah salah satu adalah karena profesi pekerjaan daripada sang kekasihnya adalah gembala domba. Itu yang membuktikan jati dirinya dia. Mari kita lanjutkan dulu. Sekarang, Kidung Agung 1, kita lanjutkan lagi. Supaya kita bisa cepat untuk bisa mendapatkan Kidung Agung 1. Dari ayat 7. Karena mengapa aku akan dikatakan, ceritakanlah kepadaku jantung hatiku. Di mana Kakanda mengembalakan domba? Di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari? Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu? Aku menemukan kau. Aku menemukan kau bukan karena domba-domba. Tapi aku menemukan karena kau kekasih jiwaku. Ayat 8. Kita lanjut. Ini adalah saut-sautan antara gadis Sulam. Gadis Sulam ini. Sulam atau Sunem. Dengan wanita-wanita istana. Ini yang dikatakan wanita-wanita istana. Jika engkau tidak tahu, hai gadis, hai jelita. Jelita ini adalah si wanita Sunem. Gadis Sulam ini. Di antara wanita, ikutilah jejak domba. Dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Bukankah dia nggak memiliki kambing domba? Jadi hanya ada satu, ikutilah jejak-jejak domba. Ikutilah langkah-langkah domba. Karena langkah-langkah domba, dia mengenal gembalanya. Jadi ini, seolah-olah wanita-wanita istana itu mulai mengejek dia. Seolah-olah dia mengatakan jika kekasihmu itu memang seorang gembala, carilah dari sana di antara para gembala, ikutilah jejak domba. Tapi jika kekasihmu itu adalah raja, kamu tentu tidak akan menemukannya di padang rumput atau di sungai air kehidupan atau di mana ada banyak domba. Tentu aku akan menemukannya di tempat kediamannya di istana. Yang mirip seperti ini. Dia katakan begini. Ikuti saja jejak. Di mana biasanya para gembala menggembalakan dombanya. Serta membaringkan dombanya pada siang hari. Saudara bisa lihat. Ikuti jejak. Dengarkan saya. Jejak yang banyak dari kerumunan kawanan domba adalah pertanda. Kau menemukan jejak domba yang banyak. Pertanda bahwa kawanan itu, kerumunan itu dipimpin oleh seorang gembala. Jadi dikatakan, ikuti saja jejaknya, ikuti jalan langkah hidupnya. Saudara, kalau Kristus adalah gembala
hidup saudara seperti Yohanes 10 dan Mazmur 23. Katakan. Apa yang Kristus katakan? Apa yang merupakan ciri daripada orang-orang yang dipimpin oleh Kristus, yang akan bisa juga mengantar, kalau saudara mengikuti jejak daripada kehidupan, langkah-langkah kehidupan dari orang-orang yang mengikut Kristus, akan mengantar saudara juga kepada Kristus. Menemukan diri saudara, mempertemukan diri saudara kepada Gembala yang agung. Seperti diucapkan di 1 Petrus 2 tadi. Mari kita lihat, saudara. Saya ulangi, mari kita lihat. Di Lukas pasal yang ke-9. Ayat yang ke-23. Katanya kepada mereka semua. Setiap orang yang mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya. Aku gak punya lagi keinginan. Tuhanlah gembalaku. Bukan takkan kekurang aku. I shall not want. Aku gak punya keinginan. Udah, keinginanmu aja. Menyangkal dirinya. Ya harus menyangkal dirinya. Itu yang pertama. Memikul salibnya setiap hari. Ini yang penting, saudara. Dan mengikut aku. Jadi siapa orang, di sini sebenarnya ayatnya berbunyi, setiap orang yang mau datang atau mencapai aku, ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. 3 hal ini. Menyangkal dirinya saya sudah jelaskan. Memikul salibnya setiap hari. Perhatikan ini. Saudara tidak bisa berkata bahwa engkau memikul salibmu setiap hari dan kau berkata dan mempublikasikan. Engkau bersaksi ke mana-mana bahwa engkau memikul salibmu setiap hari. Tidak bisa. Ini dikatakan Yesus. Pada zaman pemerintahan Roma di bangsa Yahudi. Perhatikan ini baik-baik. Ini dimaksudkan oleh Yesus adalah setiap kita melihat seseorang memikul salib. Saya ulangi. Memikul salib di jalanan. Orang lain yang menyaksikan. Orang lain bisa memastikan. Orang tersebut sedang menuju kematiannya. Tidak ada yang lolos. 100%. Berarti memikul salibnya setiap hari ini. Perhatikan ini baik-baik. Memikul salibnya setiap hari ini adalah orang lain melihat dari gaya hidupmu, dari perbuatanmu, cara berpikirmu, langkah-langkah hidupmu. Orang berpikir dan menyimpulkan. Justru orang diyakinkan, bukan saudara yang punya keyakinannya. Orang diyakinkan bahwa saudara sudah mati terhadap dirimu sendiri. Saudara sudah mengalami atau menuju pada kematian daging. Jadi orang lain melihatnya. Orang lain diyakinkan. Dan mengikut aku. Arti kata mengikut
Kristus. Itu berarti mengikuti perintah Dia. Kemauan Dia. Tujuan Dia. Kita baru bahas apa yang dikatakan oleh si wanita Yerusalem ini. Dikatakan begini. Ikutilah aja jejak domba dan gembalakanlah anak kami dekat perkemahan para gembala. Lihat. Saudara bisa lihat di sini, kalau di sini digunakan kata footstep, langkah kaki. Langkah kaki adalah aturan dan tanda yang harus dilalui dan yang harus diperhatikan. Menjadi arah jalan hidup saudara dalam untuk mendapatkan Kristus. Menyangkal diri, mikul salib, berarti ini orang lain yang memastikan hidup saudara, bahwa saudara memikul salib itu menuju kemana? Kematian. Dan mengikut Kristus. Makanya Daud akhirnya, leluhur daripada Kristus, pernah berkata, jika Tuhan adalah gembalaku, jika Tuhan adalah gembalaku, aku nggak punya deh keinginan yang lain. Nggak ada keinginan apa lagi. Saudara bisa lihat dengan kata lain. Jika kekasihmu itu adalah seorang gembala, engkau tidak akan ditemukan di lingkungan istana. Seorang raja, dia selalu berdaulat atas kemauannya. Raja Ahasiweros bertanya kepada Ester, apa yang kau inginkan dariku? Apa yang kau minta daripadaku? Karena Ester hidup di istana. Berbeda wanita Sunem atau wanita garis sulam ini. Dia kekasih daripada seorang gembala. Tapi justru dia tidak pernah menginginkan sesuatu yang harus dipenuhi oleh sang gembala. Tapi justru dia berkata, aku gak punya deh. Aku gak punya keinginan apapun. Karena engkau adalah gembalaku. Lihat saudara. Suatu kontradiksi kehidupan. Salomo menawarkan hal-hal apa saja yang diinginkan oleh si gadis itu. Dia menawarkan, dia kira, ini fasilitas. Dia kira ini. Salomo lupa bahwa ayah kandungnya adalah sang gembala. Saya mengajak saudara untuk melihat satu ayat. Mungkin di Yehezkiel. Mari kita lihat di Yehezkiel. Yehezkiel 34 ayat 23. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Hubungannya hidup dengan saudara, bukan dengan dunia. Allah menginginkan saudara memandang kekasih saudara itu bukanlah sebagai raja, tapi sebagai gembala. Saya katakan sebagai gembala. Allah menginginkan kayak gitu. Berarti
Engkau harus bisa menemukan apa rahasianya. Sehingga gadis Sulam ini begitu mencintai figur seorang gembala. Dia begitu mencintai figur seorang gembala daripada seorang raja. Bukankah saudara harusnya berpikir, kalau wanita Sunam ini tidak berbelat-belit, dia segera menjawab Raja Salomo, oke deh, aku tinggalkan kekasihku yang lama. Aku akan mau menjadi istrimu, Raja Salomo. Aku mau menjadi ratu. Saudara bisa bayangkan. Ini akan mengangkat kehidupan sosial daripada bukan hanya wanita Sunam ini. Dia menjadi predikat daripada istri daripada raja yang sangat terkenal pada waktu itu. Yang sangat berkuasa. Yang penuh hikmat. Ini juga akan mengangkat harkat daripada keluarganya, orang tuanya, ibunya khususnya. Yang merawat dia selama ini. Saudara-saudaranya. Itu juga akan mengangkat harkat daerah Sunam. Itu suatu daerah di Israel. Karena dari sana Salomo mengangkat seorang istri. Saudara bisa bayangkan hal-hal yang bisa mengikuti kehidupan dan mempengaruhi kehidupan lingkungan daripada sekitar daripada kehidupan wanita Sunam ini. Ini yang membuat gadis-gadis Yerusalem, wanita Yerusalem tersebut terheran-heran. Apa ya? Kok engkau tetap aja sudah ada di perkemahan ini, dapat fasilitas minum anggur yang terbaik, dapat ruangan terbaik, sejuk, tidak kena panas terik, dilayani dengan baik. Itu baru ketika kami menyiapkan engkau. Tapi tergantung keputusanmu. Tapi manakala engkau memutuskan diri, akhirnya mau menjadi istri Raja Salomo, maka kau akan berada di istana. Keluargamu akan diangkut. Saudara bisa bayangkan. Gadis Sulam ini atau gadis Sunam ini mencintai figur seorang gembala. Karena, perhatikan, mengapa dia mencintai figur? Bukan pekerjaan gembalanya, tapi figur seorang gembala. Pada masa itu, karena figur seorang gembala itu memiliki kepribadian. Yeskel 34. Mari kita lihat. Yeskel 34. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukan menggembalakan domba. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya. Dari bulunya kamu buat pakaian yang gemuk. Yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan. Yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang. Yang hilang tidak kamu cari. Melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian, perhatikan. Mereka berserak
Oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, domba-dombaku berserak, dan tersesat di semua gunung, dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu, domba-dombaku terserak, tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencari. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Allah, sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang hutan. Lantaran yang menggembalakannya tidak ada. Oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan mereka itu menggembalakan dirinya sendiri. Tetapi domba-dombaku tidak digembalakan. Oleh karena itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu. Dan aku akan menuntut kembali domba-domba. Dan mereka akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka. Aku akan domba-dombaku dari mulut mereka. Sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Kalau kau baca terus dari ayat 11, luar biasa. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu itu. Domba itu tercerai dari kawanan domba. Begitulah aku akan mencari domba-domba. Dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Kemana mereka diserahkan pada hari berkabut pada hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah-tengah bangsa-bangsa. Dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri. Dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel. Di alur-alur sungainya. Dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka. Dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat pengembalaan. Di sana di tempat pengembalaan yang baik, mereka akan berbaring dari rumput dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku akan menggembalakan domba-domba dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubal, yang sakit akan kukuat, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi, bukan dimakan. Aku akan menggembalikan mereka sebagaimana seharusnya. Dan hai kamu, domba-dombaku, beginilah firman Tuhan. Sungguh aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Dan seterusnya. Ketika Tuhan berkata di Yeskel, aku akan menjadi gembala. Saudara menemukan jawabannya. Mengapa gadis sulam ini tertarik kepada pekerjaan seorang gembala. Bukan tertarik pada pekerjaannya. Untuk memberikan nafkah kehidupan keluarga mereka nanti. Kalau mereka menikah. Bukan. Tetapi, saya katakan sekali lagi. Saya ulangi sekali lagi. Karena memiliki figur. Ataupun kepribadian. Tetapi, karena kepribadian itu dia tidak temukan pada seorang raja. Pada siapapun juga. Saudara bisa mengetahui sekarang jawabannya. Kau bisa baca Yohanes 10 ayat 1 sampai 17. Lihat, catat ini. Yohanes 10 ayat 1 sampai 17. Saudara bisa catat juga, baca Daud ketika berada di hadapan Raja Saul. 1 Samuel 17. Ayat 34 sampai 37. Wow. Ini luar biasa nih. Apa yang Tuhan mau nyatakan pada kita. Saudara bisa bayangkan sekarang. Allah menyebut dirinya adalah Gembala Israel. Saya ulangi. Allah menyebut dirinya adalah
gembala bagi Israel. Berarti ketertarikan si gadis ini adalah kepada kekasihnya sang gembala. Karena dia menemukan kepribadiannya Allah pada diri sang gembala itu. Bagaimana saudara terhadap gerejamu sendiri? Banyak hal yang bertentangan dari apa yang engkau harapkan, engkau inginkan, tapi engkau tidak dapatkan pada diri gembala. Sehingga engkau tidak mengasihi sang gembala gerejamu sendiri. Jadi pertanyaannya, yang salah nih gembalanya atau si dombanya, jemaatnya. Saya mau tunjukkan pada saudara, bukan minggu yang akan datang, tapi hari ini. Figur gembala yang didapati pada Allah dan pada kekasih si wanita Sunam ini. Itu yang harusnya engkau juga temukan di dalam diri sang gembalamu, gembala gereja, di mana saudara hidup dan dilayani di sana. Bukan untuk menemukan, bukan untuk memuaskan keinginan. Lihat, ini figur Allah sebagai gembala. Yang lemah dikuatkan. Yang sakit diobati. Yang luka dibalut. Yang tersesat dicari. Lihat. Bahkan dikembalikan pulang. Kembali ke jalannya. Ditunjukin ke jalannya. Memang kadang-kadang hal itu tidak saudara harapkan. Tidak mengenakan buat diri saudara. Tetapi itu dilakukan oleh gembalamu. Itu sebagai figurnya Allah. Yang hilang ditemukan. Apa yang hilang dalam dirimu? Domainmu. Area kekuasaan yang Tuhan anugerahkan pada hidupmu. Apa figur gembala itu? Kawanan domba dikumpulkan selalu. Selalu ada persekutuan. Tidak dilayani secara individu saja. Tapi persekutuan. Kawanan domba dikumpulkan selalu. Kawanan domba dilindungi dari binatang buas. Kawanan domba dicarikan tempat makanan dan minuman yang segar. Figur seorang gembala seperti Tuhan. Dan juga sang kekasihnya wanita Sunam ini. Dia mengenali domba-dombanya. Sudah baca di Yohanes pasal 10. Dia memperhatikan domba-dombanya. Mengenali, memperhatikan domba-dombanya itu bukan berkata begini, gimana ya? Kehidupan, bukan. Dia perhatikan kehidupan rohani saudara. Karena itu yang paling, dia biarkan saudara, manusia lahiriah saudara merosot, terus gak masalah. Mungkin ekonomi saudara makin merosot, dia biarkan. Tapi apakah itu akan mendongkrak kehidupan batin saudara? Dan salah satu sifat daripada figurnya Allah. Ini yang menjadi penyebab sangat disukai oleh si wanita Sunam ini. Ini luar biasanya. Dan ini ditunjukkan oleh Raja Daud. Ayah Salomo yang sedang membujuk-bujuk cintanya si wanita Sunam ini. Yaitu, dan ini adalah figurnya Allah. Mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan domba-dombanya. Saudara bisa bayangkan. Apakah engkau gak jatuh cinta pada gembala yang agung itu, Kristus? Kalau engkau domba-dombanya, dia akan pertaruhkan nyawanya. Dan itu sudah terbukti. Oh, luar biasa sekali. Kita baru bahas satu ayat lebih sedikit daripada Kidung Agung 1.
ayat 7 dan 8 ini. Saudara bisa lihat. Itu menjadi rahasia. Mengapa si wanita Sunam ini sangat jatuh cinta kepada sang kekasihnya itu, gembala itu. Dan dia tidak tergiur. Bayangkan dia ada di perkemahannya Raja Salomo. Tapi pikirannya, hatinya terus kepada sang kekasihnya. Bagaimana dengan hidup saudara? Inilah yang diharapkan dari topik ini. Itu yang disebut dengan Hawa yang terakhir. Hawa yang terakhir. The last evil. Yang terakhir. Yang tidak tergoda. Yang hanya cinta kepada Adam yang terakhir. Kenapa? Karena figurnya. Itu gereja yang diharapkan oleh Tuhan dari hidup saudara. Amin. Oh, terima kasih Tuhan. Kau menyegarkan kami kembali lagi. Kau membangkitkan kami kembali lagi. Untuk bergairah kembali lagi. Mencintai Engkau semata-mata. Hanya karena kami mengenal figur-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba melihat di sini banyak orang yang telah mengalami terpleset, tersesat daripada cinta kasih yang mula-mula kepada Engkau Tuhan. Mereka mencintai berkat. Mereka mencintai apa yang telah Kau kerjakan dalam hidup mereka. Bahkan mereka ada yang mencintai dunia. Tuhan terima kasih. Kau menyingkapkannya buat kami. Kau menegur kami semua. Saudara-saudara yang ditegur oleh Tuhan. Saudara bandingkan dengan kondisi wanita Sunam ini. Yang betul-betul antara langit dan bumi. Antara bumi dan langit. Apa yang dialami oleh si wanita Sunam ini adalah fakta kehidupan. Yang miskin, yang terbatas. Tetapi ketika dia mendapatkan suatu kehidupan, tawaran kehidupan istana dengan cara yang mudah, hanya mencintai Raja Salomo saja. Tapi dia tetap, hati pikirannya, dia set tetap kepada sang kekasihnya. Karena dia mengenal si kekasihnya itu. Karena figur-figur kepribadiannya. Apakah saudara juga seperti itu? Menemukan kasih Kristus itu. Karena melihat kepribadian dia. Terima kasih Tuhan. Kau mengantar kami Tuhan. Ke titik pertobatan yang benar. Ke titik di mana kami harus memulai lagi Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ini. Saya bersyukur padamu Tuhan. Untuk anugerah-Mu. Menjelaskannya, menguraikannya. Menjadi pewahyuan dan menguatkan hidup kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.